Apa silakan. Ya, jadi kami dari kelompok 8 di sini kami akan membahas proposal yang berjudul implementasi metode role play dengan media kartu bergambar untuk meningkatkan kemampuan Mahara Al-Kalam pada siswa kelas 7 MTS 2 Bandar Lampung. Penegasan judul itu ada satu implementasi. Istilah implementasi bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan. Setiap guru setelah melakukan perancangan terhadap program ataupun rencana pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan rencana tersebut agar sukses dan mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Implementasi dalam KBBI itu berarti pelaksanaan atau penerapan. Yang kedua itu ada metode role play. Role play dalam KBBI adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud sehingga dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Role play atau bermain peran merupakan sebuah metode yang difokuskan pada penyelesaian masalah yang terkait dengan hubungan antar pribadi. Yang tiga itu ada media kartu bergambar. Itu adalah alat bantu pembelajaran yang berisi gambar-gambar yang dapat dibuat sendiri atau diambil dari sumber lain. Sini Kemudian Evan. yang keempat ada Mahara Al-Kalam. Kelompok lu siapa? Kemampuan untuk mengungkapkan ide, pendapat, atau perasaan melalui kata-kata yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mitra bicara dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Kemudian ada latar belakangnya itu diangkat menjadi awalnya itu rendahnya kemampuan Mahara Al-Kalam atau keterampilan berbicara siswa kelas 7 MTS 2 Bandar Lampung disebabkan oleh kurangnya metode pembelajaran yang komunikatif dan menarik. Siswa mengalami kesulitan berbicara dalam bahasa Arab karena kurangnya kepercayaan diri, minimnya latihan berbicara, serta keterbatasan media pembelajaran yang mendukung praktik langsung. Oleh karena itu dibutuhkan penerapan metode role play yang dipadukan dengan media kartu bergambar untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan dan kontekstual sehingga dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam bahasa Arab secara efektif. Kemudian ada identifikasi dan batasan masalah. Jadi fokus penelitian ini adalah mengenai implementasi metode role play dengan media kartu bergambar untuk meningkatkan keterampilan Mahara Al-Kalam bagi siswa kelas 7. Subfokusnya itu ada proses penerapan metode role play dalam pembelajaran Mahara Al-Kalam, pemanfaatan media kartu bergambar, peningkatan kemampuan Mahara Al-Kalam. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana implementasi metode role play dalam pembelajaran Mahara Al-Kalam pada siswa kelas 7. Yang kedua ada bagaimana efektivitas penggunaan media kartu bergambar dalam mendukung pembelajaran Mahara Al-Kalam. Yang terakhir itu ada bagaimana dampak penerapan metode role play dengan media kartu bergambar terhadap peningkatan kemampuan Mahara Al-Kalam. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yaitu yang pertama, kami ingin menganalisis bagaimana penerapan metode role play atau bermain peran di kelas 7 MTS 2 Bandar Lampung dalam pelajaran bahasa Arab. Yang kedua, kami ingin mengetahui apakah metode ini benar-benar bisa membantu meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam keterampilan berbicara bahasa Arab atau Mahara Al-Kalam. Dan yang ketiga, kami juga mau mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan metode ini selama proses pembelajaran. Nah, setelah mengetahui tujuan penelitian tadi, penelitian ini juga memiliki manfaat yang bisa didapat, baik secara teori maupun praktik. Nah, secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi buat pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan bahasa Arab, terutama dalam penerapan metode role play dalam media kartu bergambar. Nah, secara praktis itu ada untuk buat peneliti. Peneliti ini bisa dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang. Sedangkan bagi guru, penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan atau alternatif strategi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Nah, buat siswa, penelitian ini bisa diharapkan membuat mereka jadi lebih semangat belajar, lebih aktif bicara, dan gak takut lagi untuk ngomong dalam bahasa Arab.
sekolah, penelitian ini bisa dijadikan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab agar lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan siswa. Nah, supaya penelitian ini mempunyai dasar yang kuat, kami juga membandingkan dan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Dari kajian tersebut, kami menemukan bahwa pada penelitian oleh Armila Sari Dewi, Muslimi dan Sriwaningsih dengan judul Pembelajaran Bahasa Arab melalui Model Role Playing dalam meningkatkan maharah kalam pada siswa kelas 10 di MA Al-Husaini Kota Bima pada tahun 2025, itu hasil penelitiannya penerapan metode role playing memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa. Nah, persamaan dengan metode kami yaitu sama-sama menggunakan metode role play untuk meningkatkan maharah kalam dan menggunakan metode penelitian PTK. Tapi perbedaan dengan metode penelitian kami yaitu tidak menggunakan kartu bergambar dan penelitian ini menggunakan fokus pada siswa kelas 10. Penelitian lain juga oleh Irwa Wafinur, Syariful Mustafa dan Usfiatul Rusuli dengan judul Implementasi Metode Role Play dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab di Sekolah Islam pada tahun 2024. Nah, hasil dari penelitian ini, penerapan metode role play meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa di sekolah Islam. Persamaannya dengan penelitian kami yaitu fokus pada peningkatan maharah kalam melalui metode role play. Nah, perbedaannya dengan penelitian kami yaitu tidak menggunakan media kartu bergambar sebagai konteks di sekolah Islam. Selanjutnya itu metode penelitian. Nah, pada penelitian kami kali ini kami menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau biasanya disebut dengan PTK atau Class Action Research. Nah, penelitian ini merupakan penelitian dilakukan oleh guru sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain atau kolaborasi dengan jalan merancang, melaksanakan dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran. Nah, waktu dan tempat penelitian, waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Tempat penelitian itu di MTS 2 Bandar Lampung. Ruang lingkup penelitian, ada subjek penelitian, itu merupakan peserta didik kelas 7 MTS 2 Bandar Lampung. Objeknya itu pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode role play dengan media kartu bergambar untuk meningkatkan kemampuan maharah kalam pada siswa kelas 7 MTS 2 Bandar Lampung. Nah, prosedur penelitian tindakan kelas. Menurut Suyadi, penelitian tindakan kelas punya 6 karakteristik. Di antaranya, penelitian tindakan kelas berfokus pada tujuan praktis. Yang kedua, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang efektif diri. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif. Yang keempat, penelitian tindakan kelas merupakan sebuah proses yang dinamis dan fleksibel. Yang kelima, penelitian tindakan kelas dilakukan di dalam kelas. Nah, di sini ada gambar. Biasanya penelitian tindakan kelas itu ada siklus, yaitu pertama ada merencanakan, kemudian melakukan tindakan, mengamati dan merefleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kami itu yang pertama itu melakukan observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi, dan melakukan tes itu berupa tes lisan, teknik tes lisan. Kemudian ada teknik analisis data. Setelah data dikumpulkan, kami melakukan analisis dengan beberapa langkah. Yang pertama, mengumpulkan data, lalu mereduksi data, yaitu menyaring informasi yang penting dan berkaitan dengan fokus penelitian. Setelah itu kami menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Dan yang terakhir, kami melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil didapat. Untuk mendukung penelitian ini, kami memakai beberapa landasan teori. Antara lain yang pertama ada teori tentang metode role play, bermain peran
yang dikuasai oleh setiap siswa agar dapat dimanfaatkan dan berguna dengan baik bagi dirinya sendiri, keluarga, teman, dan masyarakat lainnya. Kunci utama dari keberhasilan pencapaian peserta didik berasal dari bagaimana dan dengan cara atau metode seperti apa ia dapatkan suatu ilmu. Metode pendekatan dan metode pembelajaran sangat berkaitan dengan proses pembelajaran dengan berjalan beriringan dan dapat terlaksana dengan baik. Maka tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari dan memperoleh hasil belajar sangatlah tinggi karena dengan pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai ini merupakan suatu cara termudah dan terbaik agar siswa mendapat ilmu dan pengetahuan sesuai dengan tujuan dari proses pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan. Pembelajaran bahasa Arab ini difokuskan pada 4 keterampilan, yaitu maharoh kalam, maharoh qiraah, maharoh kitabah, dan maharoh istima'. Maharoh kalam dan maharoh qiraah merupakan 2 keterampilan yang diutamakan dalam pembelajaran menggunakan metode gramatik terjemah. Peran pendidikan peran metode ini umumnya memberikan materi berupa ilmu, bahasa atau nahwu dan sorof. Berdasarkan materi yang akan dipelajari dan menerjemahkan teks bacaan sesuai dengan kosakata yang telah dipelajari. Siswa dituntut untuk menganalisis sesuatu teks bacaan berdasarkan struktur gramatiknya agar dapat diterjemahkan sesuai dengan konteks dalam teks tersebut. Pembelajaran bahasa Arab dalam bahasa Indonesia berkaitan erat dengan kemampuan penerjemahan bahasa asing yang harus dikuasai oleh siswa. Mereka harus memiliki eksplorasi dan penguasaan konsep dasar dalam tata bahasa asing untuk memiliki kemampuan menerjemahkan suatu bahasa. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nahwu dan sorof, di mana keduanya mempelajari kaidah tata bahasa dan perubahan huruf dalam bahasa Arab. Jadi tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan yang disiapkan oleh para pendidik untuk menerapkan metode gramatik terjemah pada mata pembelajaran bahasa Arab, serta mengetahui proses yang dilakukan agar metode gramatik terjemah ini dapat menjadi upaya dan dalam meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran bahasa Arab. Tujuan lain dari penelitian ini juga untuk mengetahui hasil evaluasi belajar siswa serta hambatan dalam penerapan metode gramatik terjemah pada mata pelajaran bahasa Arab. Oke. Metode. Pengertian metode penelitian mengacu pada Sugiono 2018. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data guna tujuan tertentu. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan paradigma, dokumen students, dan fokus interview. Fokus penelitian, evaluasi hasil belajar melalui metode gramatika terjemah, wawancara dengan guru bahasa Arab sebagai evaluator siswa. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di MTS Nurul Iman Bandung, kelas 9 pada bulan Maret 2023. Sumber data, primer, guru bahasa Arab dan siswa kelas 9 MTS Nurul Iman. Sekunder, buku, jurnal, sekolah, artikel, foto, dan dokumen lain terkait. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi, analisis data. Data dianalisis dan dideskripsikan sesuai fakta lapangan. Hasil akhir disimpulkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Lanjut. Selanjutnya hasil pembahasan mengenai metode gramatika terjemah sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. Di antaranya yang pertama itu perencanaan dan pelaksanaan yang disiapkan oleh pendidik untuk menerapkan metode gramatika terjemah. Metode gramatika terjemah
diterapkan dengan menyiapkan materi sesuai kurikulum dan strategi penyampaian yang efektif. Pembelajaran diawali dengan bahasa Arab untuk melatih istimak dan kalam. Lalu fokus pada qiraah dengan teks bacaan yang diterjemahkan siswa. Setelah itu, pendidik menjelaskan struktur gramatika dari teks. Materi gramatika yang diajarkan meliputi fi'il madhi, amil nawasib, awil jawazim, isim mausul, dan isim tafdhil. Yang kedua, evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan melalui ulangan harian, UTS, UAS, dan ujian akhir. Nilai dikumpulkan dalam rapor dan digunakan sebagai data pengembangan siswa serta motivasi belajar. Reward juga diberikan bagi siswa yang berprestasi. Yang ketiga, hambatan dan solusi. Hambatan utama adalah kesulitan siswa memahami gramatika dan keterbatasan waktu belajar. Solusinya, pendidik mengulang materi sebelumnya, memberikan tugas hafalan atau ujian lisan, serta mendorong siswa untuk rutin murojaah agar pemahaman lebih kuat. Kesimpulannya, metode gramatikal terjemah merupakan metode yang fokus pada pembelajaran struktur kebahasaan Arab atau nahwu dan sorof. 2. Pemahaman gramatikal sangat penting karena perubahan lafaz dalam bahasa Arab sangat mempengaruhi makna. 3. Di sekolah atau madrasah, pembelajaran bahasa Arab umumnya menggunakan teks bacaan untuk diterjemahkan. 4. Evaluasi pembelajaran dilihat dari kemampuan penerjemah dan memahami gramatikal teks. 5. Penerapan metode ini direkomendasikan karena terbukti dapat meningkatkan presentasi belajar siswa dalam bahasa Arab. Saran: guru pendidik diharapkan menggunakan metode ini sebagai rujukan pembelajaran bahasa Arab. Fokus utama pada kedalaman kaidah nahwu dan sorof. Dengan metode ini, siswa dapat lebih mudah menerjemahkan kalimat sesuai konteks teks. Hasilnya, siswa akan lebih mudah meningkatkan prestasi belajar, khususnya dalam belajar bahasa Arab. Selanjutnya pada kelompok 10 dipersilakan. Baik teman-teman, kami dari kelompok 10 dengan judul pengembangan media pembelajaran roda putar untuk meningkatkan pembelajaran kosakata bahasa Arab kelas 2 FI Babul Hikmah Kalianda. Yang pertama itu penjelasan judul pengembangan. Di sini kami menggunakan metode R&D, yaitu penelitian yang digunakan untuk menciptakan, pengembangan, dan menguji keefektifan suatu produk pendidikan seperti media pembelajaran. 2. Media pembelajaran yaitu segala bentuk alat atau sarana yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang fungsinya memperjelas pesan, merangsang pikiran, perhatian, dan minat siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. 3. Permainan roda putar yaitu alat permainan edukatif yang memiliki roda berputar dan berisi kategori untuk item pertanyaan atau item pertanyaan. 4. Yaitu kosakata berupa himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau yang merupakan bagian dari bahasa tertentu. 5. Madrasah ibtidaiyah yaitu jenjang pendidikan dasar formal yang setara dengan sekolah dasar, tetapi berada di bawah Kementerian Agama dan memuat pelajaran keagamaan Islam secara lebih intensif, termasuk bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran wajib. Selanjutnya itu latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalahnya yaitu siswa kelas 2 yang tiba berhikmah mengalami kesulitan dalam menghafal kosakata bahasa Arab karena metode belajar siswa membosankan dan kurang sesuai dengan usia mereka. Adapun di usia anak sekitar 7-8 tahun itu, ia lebih cenderung lebih tertarik belajar lewat aktivitas yang konkret, menyenangkan dan visual. Maka dari itu dibutuhkan inovasi media belajar yang bisa membuat mereka lebih aktif dan tertarik. Salah satu solusinya itu ditawarkan media permainan roda putar untuk menjadikan belajar lebih seru dan efektif. Kemudian identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalahnya yaitu
penelitian tentang media ini masih jarang digunakan di tingkat MI. Kemudian batasan masalahnya yaitu fokus hanya pada media permainan roda putar, media terbatas pada kosakata dasar sesuai kurikulum kelas 2 MI. Subjek penelitiannya itu adalah siswa kelas 2 MI babul hikmah. Kemudian hanya membahas aspek kosakata, bukan seluruh materi bahasa Arab. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Evan. Fokus dan fokus penelitian. Fokus penelitian mengembangkan media pembelajaran berupa permainan roda putar, wheel of fortune, dan interaktif dan edukatif untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 2 MI Babul Hikmah Kalianda. Sub fokus penelitian itu ada analisis kebutuhan, perancangan media permainan roda putar, validasi media oleh ahli, uji coba terbatas, small group trial, uji coba lapangan, field trial, evaluasi dan revisi media. Rumusan masalah: bagaimana proses pengembangan media permainan roda putar yang sesuai untuk pembelajaran kosakata bahasa Arab kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Babul Hikmah Kalianda. Bagaimana kelayakan media permainan roda putar berdasarkan penilaian ahli dan guru. Bagaimana efektifan media permainan roda putar dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 2 MI Babul Hikmah Kalianda. Tujuan penelitian: untuk apa mengembangkan media pembelajaran kosakata bahasa Arab berbasis permainan roda putar yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 2 MI Babul Hikmah Kalianda. Untuk mengetahui kelayakan media permainan roda putar berdasarkan validasi dari ahli materi, ahli media, dan guru. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada aspek penguasaan kata-kata mufradat dengan pendekatan berbasis media permainan edukatif. Manfaat praktis: bagi guru, menyediakan alternatif media pembelajaran kreatif dan menarik untuk pembelajaran kosakata dan kosakata bahasa Arab di kelas. Bagi siswa, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran bahasa Arab karena mereka merasa senang terlibat langsung dalam permainan roda putar. Bagi sekolah atau madrasah, menjadi contoh inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan secara lebih luas pada mata pelajaran lain. Bagi peneliti lain, menjadi sumber data dan referensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan media pembelajaran serupa pada tema atau jenjang pendidikan lain. Kajian penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya itu ada kajian penelitian terdahulu yang relevan. Sebelum penulis melakukan penelitian ini, tentunya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Yang pertama itu berdasarkan penelitian Ahmad Iqbal dan Wuli Meisuliningsi 2021 yang berjudul pengembangan media pembelajaran berbasis permainan roda putar pada pembelajaran kosakata bahasa Arab di taman kanak-kanak. Disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengembangkan media permainan edukatif berbentuk roda putar
sebagai sarana pembelajaran yang menarik dan efektif bagi anak usia dini di TK Dharma Wanita Desa Kalipang. Hasil validasi dari para ahli menunjukkan bahwa media ini sangat layak digunakan dengan skor rata-rata masuk dalam kategori sangat valid dan praktis. Yang kedua itu berdasarkan penelitian Asni Furaidah dan Cici Aini 2025 yang berjudul pembuatan media roda putar pada pembelajaran bahasa Arab santri di Formasi Junior Asunia Kencong Jember. Disimpulkan bahwa pembuatan media roda putar dalam pembelajaran bahasa Arab di Formasi Junior Asunia Kencong Jember terbukti efektif meningkatkan minat, motivasi, dan keterlibatan santri dalam belajar. Media ini memudahkan pemahaman materi nahu melalui pendekatan visual dan interaktif serta mendorong kreativitas santri dalam menciptakan alat bantu belajar. Kemudian ketiga itu berdasarkan penelitian Nisa Sa'adah dan Ida Latifatul Umroh 2025 yang berjudul pengaruh penggunaan media roda putar untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas 8 MTS Islamiyah Kembang Bahu Lamongan. Disimpulkan bahwa penggunaan media roda putar terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas 8 MTS Islamiyah Kembang Bahu Lamongan. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada nilai post-test siswa kelompok eksperimen dibanding kelompok kontrol. Media ini mampu mendorong partisipasi aktif, meningkatkan motivasi, dan membantu pemahaman siswa terhadap teks bacaan bahasa Arab secara menyenangkan dan interaktif. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian jenis ini berbeda dengan penelitian pendidikan lainnya karena tujuannya adalah mengembangkan produk berdasarkan uji coba untuk kemudian direvisi sampai menghasilkan produk yang layak pakai. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah EDI yang terdiri dari 5 tahapan sistematis, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik yang disesuaikan dengan tahapan model R&D EDI, yaitu yang pertama observasi, kemudian wawancara, angket atau kuesioner, tes berupa pretest atau post-test. Yang ketiga itu teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif seperti hasil wawancara dan observasi dianalisis secara deskriptif. Sedangkan data kuantitatif dari skor validasi dan hasil tes dianalisis menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata dan presentase untuk melihat peningkatan hasil belajar. Selanjutnya itu ada kerangka teoritik. Yang pertama, pengembangan media permainan roda putar. Media permainan roda putar adalah alat bantu belajar berbentuk roda bersektor yang diputar siswa untuk menentukan soal atau kegiatan yang harus dikerjakan. Cocok untuk siswa usia dini karena bersifat visual, kinestetik, dan menyenangkan. Kemudian karakteristik dari pengembangan media permainan roda putar itu yang pertama interaktif dan partisipatif, yang mana siswa terlibat langsung. Yang kedua visual dan konkret. Ketiga fleksibel, keempat mudah digunakan, dan terakhir menghibur atau edutainment. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat bagi guru itu yang pertama membantu menjelaskan materi secara lebih menarik. Kemudian kedua mengurangi kejenuhan dalam metode ceramah. Ketiga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Keempat mendorong inovasi dan kreativitas guru. Kelima mempermudah penilaian formatif. Dan terakhir menghemat waktu dalam pembelajaran. Dan ada pun manfaat bagi siswa. Yang pertama meningkatkan motivasi dan belajar
semangat belajar. Kedua, memudahkan pemahaman dan penguasaan kosakata. Ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan kerjasama. Keempat, meningkatkan kemampuan kognitif. Kelima, membangun kepercayaan diri. Keenam, menumbuhkan minat terhadap bahasa Arab. Dan terakhir, melatih kemampuan motorik dan konsentrasi. Yang selanjutnya ada tahapan dan cara implementasi media permainan roda putar. Yang pertama itu perencanaan. Dalam perencanaan ini berupa menentukan mufrodat atau kosakata yang akan diajarkan, kemudian merancang desain roda putar dan mengisi sektor dengan materi kosakata. Kemudian selanjutnya itu mengembangkan media. Dalam pengembangan media ini membuat roda putar secara fisik atau digital, kemudian mencetak atau menyusun kartu soal atau jawaban sesuai tema kosakata. Selanjutnya itu pelaksanaan. Guru menjelaskan aturan permainan, kemudian siswa secara bergiliran memutar roda dan menjawab pertanyaan. Kemudian guru memberi penilaian dan umpan balik secara langsung. Yang terakhir, evaluasi. Dalam evaluasi ini menilai yang dilakukan yaitu menilai pemahaman siswa melalui hasil permainan dan tes lanjutan. Kemudian mengevaluasi efektivitas penggunaan media untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran kosakata bahasa Arab. Hakikat kosakata yaitu kosakata adalah fondasi keterampilan bahasa di Madrasah Ibtidaiyah. Diajarkan secara konkret melalui metode menarik berupa gambar, lagu atau permainan. Kemudian selanjutnya keefektifan media roda putar. Meningkatkan media roda putar ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, yaitu interaktif dan tidak membosankan, mendukung gaya belajar visual dan kinestetik, cocok untuk siswa usia dini, mengatasi kebosanan hafalan, belajar karena belajar terasa bermain. Dan yang terakhir, bukti empiris. Penelitian menunjukkan peningkatan motivasi dan hasil belajar. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Baiklah, terima kasih. Akan kami langsung tentukan.